Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai insan beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya kenikmatan yang tiada tara banyaknya kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqandarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Pada ayat ini disebutkan zuyyina linnasi, telah dihiaskan kepada manusia, dijadikan indah pada pandangan manusia. Yang dijadikan indah pada pandangan manusia itu apa? Sahawati, yaitu berupa hawa nafsu, minan nisa'i, hawa nafsu kepada siapa? Yang pertama adalah kepada wanita. Jelas kalau laki-laki senang kepada wanita, wanita itu adalah merupakan hiasan, ya. Apalagi kalau wanitanya adalah wanita solehah, itu adalah hiasan bagi seorang suami, ya. Istri solehah merupakan kebanggaan bagi suami soleh, dan suami yang soleh juga merupakan kebanggaan bagi istri solehah. Namun tidak sedikit wanita meskipun dia menjadi menjadi hiasan, tapi banyak juga ternyata wanita yang bisa menjerumuskan suami, ya, menjerumuskan suami, malah bahkan dia menjadi musuh bagi suaminya. Suami penghasilannya pas-pasan, ternyata istri menginginkan lebih, sehingga suami dengan berusaha sekeras-kerasnya agar istrinya itu menjadi senang. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan, sehingga banyak yang ditempuh jalan yang ternyata tidak dihalalkan. Nah, ini kadang-kadang di samping wanita ini menjadi hiasan, juga menjadi fitnah, kadang menjadi musuh. Selain wanita adalah wal banina, dan anak-anak. Siapa sih yang tidak senang punya anak? Semuanya pasti senang punya anak. Bahkan ada pasangan suami istri yang sudah lama sekali tidak punya anak. Dia berusaha dengan berbagai macam cara agar dia mempunyai seorang anak. Bahkan dengan mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit, sampai ratusan juta. Dia karena apa? Karena kepenginnya punya anak.
Ya. Dan betapa kadang-kadang banyak orang yang sudah mempunyai anak tetapi disia-siakan, ya, disia-siakan, tidak dinafkahi, ya, nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah batin ya berupa pendidikan agama, itu termasuk nafkah batin, ya. Anak dibiarkan saja berbuat seenaknya saja, yang penting saya beribadah kepada Allah. Padahal tidak sedemikian harusnya. Ketika di dalam keluarga adalah suami itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarganya. Apabila ada anggota keluarganya yang belum taat kepada Allah, maka yang bertanggung jawab adalah kepala keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Nah, di lain ayat, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari siksaan api neraka. Maka sebagai penjagaan, mestinya seorang bapak pasti melatih anak-anaknya untuk senantiasa beribadah dengan mengajaknya ke masjid, ya, dan diajari adab-adab di masjid supaya di masjid tidak mengganggu jamaah yang lain. Terkadang mengganggu, tapi tidak mengapalah, ya. Karena yang namanya anak kalau tidak pernah diajak ke masjid, nanti semakin besar, semakin dewasa, dia malah malu pergi ke masjid. Ya. Kalau kita sudah latih dari kecil, insya Allah nanti ada pada waktunya pasti dia tidak akan mengganggu dalam ibadah. Di samping anak-anak, wal qanatiril muqantarati, berpikul-pikul harta. Harta yang berupa apa? Minad dahabi wal fiddati, dari harta yang berupa emas dan perak. Siapa sih orang yang tidak menyukai kedua barang ini? Apalagi seorang wanita, ya. Seorang wanita akan sangat senang sekali apabila dia diberi hadiah emas, ya. Istri saya juga senang sekali dihadiahi emas, ya. Emas Anas, ya. Ya. Nah, di samping berpikul-pikul harta, ada juga di sini wal hailil musawwamati, berupa kuda pilihan. Kalau zaman dulu kuda pilihan, mungkin kalau sekarang ya kendaraan lah, mobil atau yang lainnya. Tapi memang kalau yang namanya kuda, kalau di Arab itu harganya pun sudah miliaran. Apalagi kuda yang bagus, keturunannya kuda yang bagus itu harganya sampai miliaran. Dan itu akan menjadi hiasan, menjadi kecintaan manusia terhadap binatang piaraan itu yang berupa kuda itu. Di samping kuda ada lagi wal an'ami wal hars, binatang ternak dan sawah ladang. Binatang ternak dan sawah ladang ini merupakan hiasan. Siapa sih orangnya yang tidak punya rumah yang bagus, kemudian mungkin tanahnya luas yang dihiasi dengan buah-buahan, mungkin ada kolamnya, ada buah-buahannya, dan bermacam hiasan yang lain. Namun yang namanya binatang ternak dan sawah serta ladang terkadang menjadikan seorang ini menjadi ujian juga. Di desa kadang meskipun ini sudah ada adzan, lah mengkodisit esih tanggung sedela maning, gitu ya. Kadang-kadang di kantor juga, ya. Kayak mengkolang ngerampung lagi di sit sedela
Padahal adanya sudah komat, tanggung kurang seperti tok. Kadang-kadang seperti itu. Nah, dzalika matangul hayati dunya. Inilah kesenangan hidup di dunia. Ini semuanya merupakan hal-hal yang menyenangkan di dunia. Jadi orang kadang-kadang rela dengan bersusah payah untuk mendapatkan ini semuanya, ya, berupa wanita. Kadang-kadang ada yang sampai berkelahi karena berebut wanita, ya. Ada juga kok wanita yang berebut pria berkelahi. Karena saya mengalami itu, ada murid saya baru kelas 7, anak perempuan itu berkelahi, ternyata rebutan cowok itu, ya. Jadi tidak hanya yang direbut cewek saja, tapi cowok juga ada yang menjadi rebutan itu, ya. Wanita, anak-anak berpikul-pikul harta berupa emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Ini merupakan kesenangan hidup di dunia. Dan Allah menyebutkan bahwa wallahu indahu husnul ma'ab. Padahal di sisi Allah adalah di sana ada yang lebih baik. Di akhirat kelak itu kesenangan hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena pahala bagi orang yang sholat fajar saja, sholat fajar itu Allah akan menggantinya dengan kebaikan di dunia dan seisinya. Itu hanya sholat fajar saja. Makanya kalau saja orang itu tahu betapa besar pahalanya sholat fajar, orang itu akan mendatanginya meskipun dia merangkak-rangkak, ya, dia sakit, kemudian dia merangkak-rangkak, dia akan mendatanginya, ya, kalau saja orang itu tahu. Tapi kebanyakan ketika waktu subuh itu masih ngantuk, sehingga lah mengko awan-awanan ya kena. Itu kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.